Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan segar, dengan sehat, dan kami mau mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Kau kuatkan kami Tuhan, biarlah kami dapat fokus dan menjadi kekuatan bagi kami untuk memulai hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tema baru kita adalah Representing Heaven on Earth. Yang artinya Bapak Ibu, bangun, bangun, bangun. Yang artinya mewakili surga di bumi. Oke Bapak Ibu. Dalam Efesus 2 ayat 19 yang berbunyi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita semua bukan orang asing, bukan pendatang, tapi kita sewarga dengan orang-orang kudus, Bapak Ibu, dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita semua udah keluarga dalam kerajaan Allah. Ya, dan kita adalah utusan Allah mewakili surga di bumi. Sebagai perwakilan surga di bumi, kita bertugas untuk menghadirkan surga di bumi. Sekali lagi, sebagai perwakilan surga Bapak Ibu, kita harus menghadirkan surga di bumi. Caranya gimana? Sebagai perwakilan surga, apa yang harus kita lakukan? Banyak. Sebab apa? Yang kita lakukan selama ini itu ajaran-ajaran dunia. Yang kita nggak tahu, ternyata dunia dan surga itu dan kerajaan Allah itu sangat bertolak belakang Bapak Ibu. Sangat bertolak belakang sekali lagi. Apa yang selama ini sudah diajarkan sama dunia, waktu kita sadar bahwa kita itu perwakilan kerajaan Allah, ternyata waktu kita pelajari ternyata sangat-sangat berbeda. Oke, kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, dalam waktu 15 jam ke depan, 15 menit ke depan, kita akan menyelesaikan ini secara tuntas, sedap. Bapak Ibu, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang lalu-lalu kita sudah pelajari. Fokuslah pada harta sorgawi. Fokuslah pada harta surga Bapak Ibu. Kita harus fokus dulu nih. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati, jangan sampai kita fokus pada harta-harta yang ada di dunia ini. Karena hari-hari ini terus menuntut untuk kita hidup hedon, untuk kita tampil mewah, untuk kita kelihatan hebat. Ya, di dunia sosial kita kelihatan hebat kalau kita pakai baju yang bermerek, handphone yang bagus dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, kita baca yang ke-20-nya. Ini 19. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 19 tadi berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan, garis bawahi Bapak Ibu, jangan. Jangan berarti apa? Tidak boleh. Tidak boleh itu berarti apa? Jangan. Ini maksudnya apa ya? Jangan mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan kata lainnya adalah menimbun. Menimbun kata lainnya adalah menabung. Nah loh, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah jangan menabung Bapak Ibu. Jangan menabung. Wah, hati-hati nih, saya harus hati-hati ngomongnya. Karena ayat ini bukan untuk ayat orang malas atau orang yang tidak bekerja. Sorry to say, ya. Firman Tuhan katakan di sini kita jangan nabung. Nabunglah untuk kerajaan surga, di kerajaan surga. Supaya nggak ada ngengat dan karat. Ya Bapak Ibu, maksudnya apa nih kok jangan nabung? Selama ini dunia mengajarkan kita untuk menabung. Iya kan? Tabunglah ya. Selalu harus menabung sampai ada lagunya. Saya lupa lagunya. Pokoknya kita diajarkan di dunia ini untuk menabung. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membeli sesuatu, lalu Bapak Ibu menabung, nggak salah kok, nggak masalah.
Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ini. Lukas 12 ayat 33. Bapak Ibu. Jualah segala milikmu. Dan apa? Berikanlah sedekah. Nah loh, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tidak dapat didekati, pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini Bapak Ibu lagi menabung untuk membeli sesuatu, Bapak Ibu, ending-endingnya pada akhirnya Yesus katakan jualah dan bagikanlah, berikan sedekah. Nah loh, maksudnya apa nih? Saya kasih lagi ayat buat meneguhkan setiap daripada kita. Matius 19 ayat 21 Bapak Ibu. Biar kuat ya. Jangan dipikir saya menghayal-hayal membuat-buat ayat ini. Enggak, ini bukan saya yang tulis. Bukan saya yang tulis sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Saudara, semua kita mau sempurna kan? Ya. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oh no, apa ini Tuhan? Apa ini maksudnya? Jadi selama ini kita salah ya menabung. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak salah selama ini menabung. Tapi waktu Bapak Ibu ketemu Tuhan, ketemu Yesus, mau ikut Tuhan? Jualah semua harta bendamu. Ya, kalau kamu mau sempurna, Bapak Ibu dikatakan di sini, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada siapa? Orang-orang miskin. Ini ayat bukan buat orang malas, bukan buat orang yang tidak mau bekerja. Sekali lagi, Tuhan mau kita memenuhi kebutuhan kita dengan bekerja. Ya, kita semua harus bekerja. Tetapi kita harus berbagi. Nggak boleh nimbun, nggak boleh ngumpulin. Ya, beberapa waktu ini saya sedang meringis ya. Aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan kok dapat duit habis? Banyak banget gitu spot-spotnya gitu. Alarm sana sini berbunyi. Yang harus segera dibayar, yang harus segera ditolong. Ya, yang paling banyak tuh yang harus segera ditolong. Yang paling banyak. Dan masalahnya, waktu ada orang-orang yang minta ditolong, terus saya nggak nolong, nggak tahu kenapa saya tuh nangis sendiri. Duh Tuhan, gimana saya nggak bisa nolong? Duit saya nggak cukup. Duit saya cuma segitu-gitunya, terus tolong orang kelar, selesai. Lalu Tuhan menyatakan firman Tuhannya, apakah kamu mau menjadi sempurna Morin? Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah loh, ini menjadi sebuah penghiburan bagi saya. Karena saya nggak punya tabungan. Bukan excuse ya Bapak Ibu, bukan excuse. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau nggak punya tabungan. Ya, jangan berkecil hati. Ternyata selama ini kita berbagi, kita selalu berbagi sampai akhirnya kita nggak punya tabungan. Tapi ini alkitabiah buat kita semua yang bekerja banting tulang, tapi nggak ada hasilnya. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini selalu berbagi dengan keluarga, dengan orang-orang yang membutuhkan, akhirnya Bapak Ibu nggak punya tabungan. Ternyata Tuhan sudah mengajarkan kita selama ini. Jualah Bapak Ibu. Berikanlah kepada orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara hari ini tidak punya tabungan, jangan berkecil hati. Ingat, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita jangan menimbun, jangan menabung. Carilah duit sebanyak-banyaknya. Carilah duit sebanyak-banyaknya. Ya, menjadi kayalah saudara. Menjadi kayalah. Lalu bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita supaya kita sempurna. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pola hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebagai perwakilan kerajaan Allah, pola hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda menjadi perwakilan kerajaan surga, tapi hidup Anda masih sembarangan, Anda nggak menjadi representatifnya kerajaan, ini bukan kerajaan dunia loh, kerajaan surga.
Sangat jauh, perbandingannya sangat jauh. Apalagi sekali lagi saya ingatkan, udah berpuluh-puluh tahun dari nenek moyang kita diajarkan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Lalu kita menerapkan bahwa oh itu yang harus terjadi dengan kerajaan surga juga pun sama. Enggak, Bapak Ibu. Seperti yang udah kita dengar tadi, kita nggak boleh menimbun. Selama ini kita disuruh menabung, tapi ternyata Yesus bilang jualah, bagi-bagikan. Enak banget dia ngomong ya. Kita udah kerja capek-capek, suruh jual, bagi-bagikan. Tapi yes, itu firman Tuhan dan itulah kehidupan kita sebagai perwakilan kerajaan Allah. Kenapa Tuhan membuat seperti itu? Kenapa? Karena Tuhan mau kita beriman. Hidup kita penuh dengan mujizat setiap harinya. Jadi saksi. Waktu kita nggak punya uang, tapi harus ada yang kita bayar, kita pasti akan meraung-raung di kamar. Tuhan tolong harus bayar ini, harus ini. Itu yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau saudara punya banyak uang, uang dapat menyelesaikan masalah dalam sekejap, Bapak Ibu. Dapat menyelesaikan masalah dalam sekejap. Ada harus bayar ini, bayar. Ada orang jahat kayak gini, tampar pakai uang. Langsung baik sama kita. Semua ya, dengan uang, masalah beres. Tapi waktu kita nggak punya uang, Tuhan menuntut kita untuk punya iman kepadanya. Punya iman kepada Sang Sumber. Dan kenyataannya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Yes. Selalu kesaksian kita, selalu pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Di detik-detik terakhir, kok selesai juga nih masalah. Kok tiba-tiba saya bisa bayar, kok tiba-tiba ini bisa selesai, ini anak-anak bisa sampai kuliah. Kok tiba-tiba saya bisa beli rumah, tiba-tiba saya punya mobil, bisa punya pekerjaan yang bagus. Yes, itu mujizat Tuhan. Yang Tuhan mau kita terus meminta kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang pola hidup itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan Bapak Ibu. Kalau kita nggak dalam Tuhan, hari-hari kita jadi bodoh Bapak Ibu. Jadi sangat bodoh. Banyak kebodohan yang kita lakukan. Akhirnya kita menyesal. Aduh Tuhan, kenapa sih saya buat kayak gini? Kenapa sih saya buat kayak gitu? Tapi puji Tuhan, karena kita punya Tuhan, segala kebodohan kita langsung sadar. Bodoh amat sih saya. Kenapa saya berbuat begini ya? Kenapa saya kasar ya? Kenapa saya marah ya? Padahal itu kan bukan hal yang yang harus kita marah gitu ya. Ini hal sepele. Kenapa harus marah? Lah kita representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaan Allah. Kok dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung? Loh, oh no, apa ini? Tapi waktu kita punya Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, alarm kita tuh nyala terus. Kalau saudara nggak sama-sama Tuhan, nggak menjaga kehidupan, nggak mengerti kehendak Tuhan, nggak ada alarm itu. Ya, apa yang udah dipatri dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita sama dunia ini, itu membuat kita bodoh. Tapi waktu ada Roh Kudus, ada Tuhan, dan kita mengerti kehendaknya, alarm itu akan bunyi waktu kita melakukan kebodohan. Dan kita nggak sampai jungkir balik dengan kebodohan-kebodohan itu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi perwakilan kerajaan Allah tentunya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Maksudnya apa Bapak Ibu menjadi perwakilan kerajaan Allah dengan ayat ini? Maksudnya kalau kita perwakilan kerajaan Allah, kitalah yang membawa suasana damai. Kalau kira-kira nih mau ada konflik,
Abraham di sini berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Bapak Ibu, kalau Abraham menggendangkan genderang perang, bukan hanya Abraham dan Lot yang akan berkelahi, berantem, bukan. Tapi gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot akan berantem. Jadi itu situasi itu merusak damai sejahtera banyak orang. Bukan cuma Abraham dan Lot. Ya, perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Kita perwakilan kerajaan Allah, kalau itu ada dalam keputusan kita, kita harus yes, nggak boleh. Kita nggak boleh berkonflik. Kita harus berdamai, ya. Sebab kita ini kerabat tuh, kerabat yang ayat yang kita baca, kita anggota keluarga Allah. Ya, jangan antara sesama gereja, sesama anak Tuhan, adik kakak bahkan sekandung, kita ribut gara-gara warisan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Abraham ini adalah omnya Lot. Omnya Lot, Bapak Ibu. Tapi dia yang ngambil keputusan supaya jangan ada perkelahian antara aku dan engkau, Lot. Dia yang ambil keputusan, Bapak Ibu, supaya antara para gembalaku dan para gembalamu juga nggak ada perkelahian. Itulah yang harus menjadi karakter kita, Bapak Ibu. Kita tantenya atau ya, saya tantenya, atau saya punya ponakan, lalu akan ada pembagian warisan. Sebagai tante, saya punya keputusan yang lebih besar gitu. Kau diam dulu, saya yang ngambil keputusan, saya yang atur. Ya, kau siapa? Terus mau songong-songong ponakan saya. Ya udah, nggak usah dapet lah lo sekalian kalau lo songong. Itu kan yang diajarkan dunia kan sama kita kan. Siapa yang songong, siapa yang nggak layak lah dia dikasih warisan, nggak layak lah dia diberikan berkat, nggak layak kalau dia songong-songong. Tapi ini enggak. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, kata Abraham kepada Lot. So Bapak Ibu, sebagai perwakilan kerajaan Allah, inilah yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi adalah fokus pada harta surgawi. Yang kedua, pola hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita praktekkan nilai-nilai kerajaan. Kasih, damai sejahtera, pengampunan, kesabaran, sukacita, itu harus ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, praktekanlah nilai-nilai kerajaan Allah ini supaya banyak orang terselamatkan melalui kehidupan kita, banyak orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar representatif dari kerajaan Allah yang ajarannya oposit dengan dunia ini, bertolak belakang dari dunia ini. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagaimana mungkin? Ya, di dunia ini diajarkan apa? Ditampar pipi kiri, kasih bogem mentah sebelah kanan, ya kan? Bukan kayak gitu Bapak Ibu, tolak belakang. Sepertinya bodoh ya, tapi tidak Bapak Ibu. Ajaran kasih Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menyelamatkan kita semua. Jadi mari kita jadi contoh teladan supaya banyak orang diselamatkan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, sharingkan di breakout room yang pertama. Sebagai perwakilan kerajaan Allah, apa sajakah tugas kita? Apa saja tugas kita Bapak Ibu, sharingkan. Yang kedua, apakah Anda masih tersinggung jika diremehkan orang lain? Seperti contoh tadi Abraham dan Lot. Ya, Abraham boro-boro dia tersinggung. Bahkan dia ambil keputusan bahwa daripada kita konflik, kamu pilihlah wilayah yang kamu mau daripada kita konflik. Jangan sampai ada perkelahian di antara kita. Ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita masih tersinggung dengan perkataan orang, perlakuan orang yang nggak sesuai dengan hati kita, yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kita masih marah, tersinggung. No. Ya, matikan daging kita mulai dari sekarang. Mari Bapak Ibu kita sharingkan ini dan kita berdoa.
Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau yang kuatkan kami, segarkan kami kembali supaya kami dapat memulai hari-hari kami sebagai perwakilan kerajaan Allah. Dan ada karakter Kristus dalam kehidupan kami. Setiap hari kami diajarkan Tuhan. Bagaimana perilaku kehidupan kami sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.